Bahkan istighfar ini, Bapak Ibu sekalian, bisa mendatangkan hajat-hajat yang kita inginkan. Bahkan bisa dipercepat. Maka kata Imam Ahmad, apa yang Anda dapatkan dari istighfar ini? Kata penyoroti itu, tidak ada sesuatu yang saya minta kecuali Allah kasih. Apa saja saya bilang, ya Allah, langsung Allah kasih. Allah itu justru zat yang sangat gembira kalau hambanya memohon maaf. Dan memohon maaf itu kalimat yang sederhananya adalah istighfar. Astagfirullah, ya, itu artinya saya mohon maaf ya Allah. Kalau ibu mau lebih lengkap lagi, diikutkan dengan taubat. Wa atubu ilaih. Apa itu taubat? Ikrar kalau ibu tidak akan ulangi. Jadi kalau kita mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih, saya mohon maaf ya Allah dan saya janji tidak mau ulangi lagi. Nah, ini kesempurnaan. Tapi boleh saja kita cuma membaca istighfar. Contoh misalnya selepas sholat, sunnah Nabi SAW begitu salam beliau membaca 3 kali astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tanpa ada tambahan lafadz lain. Nabi SAW tidak tambah dengan wa atubu ilai atau yang lainnya. Dan termasuk bagian daripada kesempurnaan iman kita kalau kita mengikuti dan mencontohi kemurnian ajaran Nabi SAW. Kita boleh baca model istighfar yang lain, kalau selain zikir habis sholat, tapi habis sholat karena ada penentuan jenisnya, jumlahnya, waktunya, maka kita ikuti seperti itu tanpa ditambah dan dikurangi. Kalau selepas salam, Nabi SAW cuma baca setiap habis sholat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mirip juga dengan zikir habis sholat, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Ini perhatikan ada penentuan jenisnya, waktunya, jumlahnya. Jangan ibu bilang, oh saya mampu baca 35 kok. Loh, Rasulullah contohin 33, ya udah 33 aja. Ya, maka seperti itu. Tapi kalau di luar penentuan seperti ini, misal ibu lagi duduk pengen baca subhanallah 100 kali. Misal siang, duhur seperti ini, lagi duduk santai, saya mau zikir kepada Allah, baca subhanallah 100 kali, gak ada masalah. Baca subhanallah 1000 kali, gak ada masalah. Karena tidak ada penentuan dari Nabi SAW di waktu siang sampai asar, penentuan jenis waktu dan jumlah khusus. Tapi kalau ada penentuannya, kita harusnya memurnikan ajaran baginda Nabi SAW. Jangan ditambah-tambah, karena pasti Nabi mengikuti perintah dari Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, istighfar ini Bapak Ibu sekalian mudah sekali diucapkan. Dan kita tidak harus nunggu ada kesalahan baru istighfar. Karena Allah menjadikan istighfar atau permohonan maaf kepadanya ini sebagai bentuk ibadah. Jadi biar kita lagi tidak buat salah, tapi kita mengatakan astagfirullah, astagfirullah misalnya, atau ditambah dengan astagfirullah wa atubu ilaih, tetap dicatat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala walaupun kita sedang tidak ada pelanggaran agama. Makanya kata Nabi SAW, aku sendiri, kata Nabi, beliau seorang Nabi dan utusan Allah, beristighfar dan bertaubat kepada Allah sehari 70, dalam riwayat lain 100 kali. Ya, jadi walaupun tidak ada dosa, ya, karena kita tahu Nabi Muhammad SAW, ya, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan dalam hadis yang sahih pada saat melihat Nabi SAW sholat malam, dan saking seriusnya beliau sholat malam sampai kakinya pecah-pecah. Sallallahu alaihi wasallam kena lama berdiri. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kenapa Anda lakukan ini? Sementara Anda ini orang yang sudah diampuni dosanya yang lalu dan akan datang. Jadi khusus nabi-nabi, ibu-ibu sekalian itu, mereka kalaupun belum buat dosa, ya, kalaupun nanti buat dosa misalnya, tetap sebelum mereka lakukan sudah dimaafkan. Itu khusus nabi-nabi. Jadi dosa yang lalu kalaupun terjadi ataupun akan datang semua sudah dimaafkan. Kata Nabi SAW, apakah tidak pantas aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Jadi aku ibadah ini bukan karena ada dosa, tapi karena aku bersyukur kepada Allah atas dipilihnya aku menjadi seorang nabi, diberikan kesempatan hidup, diberikan kesempatan ibadah. Kenapa nggak dipakai? Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi istighfar ini jangan dianggap remeh dan jangan dianggap Bapak Ibu sekalian nanti kalau sudah ada kesalahan baru istighfar, jangan. Ya. Tapi jadikan dia sebagai rutinitas kita. Makanya Ali radhiyallahu anhu menitipkan sebuah pesan yang baik. Beliau mengatakan begini, sungguh sangat aneh kalau ada satu kaum atau satu orang binasa, sementara bersamanya obat penyelamatnya.
Maka orang-orang berkata, apa yang Anda maksudkan dengan obat penyelamatnya? Kata Ali, istighfar. Jadi kita kalau lagi tidak ada masalah, ibu dan bapak selalu istighfar, maka itu nanti akan jadi satu kalau kayak kita obat yang kita taruh ya, kapan kita sakit lalu diminum. Nah, seperti itu dia kayak cadangan sebenarnya. Pengucapan istighfar ini selain ibadah juga dia seperti cadangan persiapan nanti kalau ada masalah kita dimaafkan dengan banyaknya istighfar yang sering kita baca. Bahkan istighfar ini, Bapak Ibu sekalian, bisa mendatangkan hajat-hajat yang kita inginkan. Bahkan bisa dipercepat. Makanya Imam Ahmad rahimahullah, kalau pernah dengar Imam Ahmad ini muridnya Imam Syafi'i. Karena ada 4 madhab ya. Ada madhab Abu Hanifah atau madhab Hanafi. Dipimpin atau dibentuk oleh, dirujukkan kepada Imam Abu Hanifah, dikenal dengan madhab Hanafi. Kemudian ada Imam Malik, dikenal madhabnya dengan Malikiyah. Ada Imam Syafi'i, madhabnya Syafi'iyah. Dan ada Imam Ahmad, madhabnya Hanabilah. Nah Imam Ahmad ini muridnya Imam Syafi'i, oleh 4 madhab ini. Beliau di akhir hidupnya sudah sangat tua. Semua rambutnya putih, jenggotnya putih. Satu waktu dia tidak tahu, Bapak Ibu sekalian, kenapa hatinya tergerak ingin datang ke satu kota. Waktu itu di Irak. Dia pun tidak tahu. Tapi dia tetap ingin pergi ke sana. Dia bilang, saya tiba di kota itu, saya tidak kenal siapapun di kota itu. Tiba di situ, kemudian beliau sholat maghrib dan isya. Selepas sholat isya, seperti biasa masjid-masjid kita, itu ditutup ya. Karena sudah selesai, nanti paling orang datangnya sholatnya subuh lagi kan gitu. Nah masjid ini kebetulan pada saat mau ditutup, karena waktu itu orang tidak ada foto kayak kita sekarang, tidak ada media supaya mengenal wajah orang. Maka pemarbot masjidnya tidak kenal kalau ini Imam Ahmad. Karena orang belum ada foto pada saat itu, tidak tahu. Maka kata Imam Ahmad, saya pun diusir-usir oleh marbot masjid. Ayo keluar, orang tua keluar dari sini gitu. Kata Imam Ahmad, saya musafir, saya tidak ada tempat, tidak ada keluarga sini, saya ingin istirahat. Kata dia tidak bisa. Kata Imam Ahmad, saya didorong-dorong keluar lalu masjid dikunci. Sementara saya ada di teras masjid, tiba-tiba di sebelah masjid ada satu penjual roti. Dia lihat saya, kemudian dia mengatakan, wahai ya orang tua, bahasa Arabnya itu syekh ya biasanya. Dipanggil, silahkan kalau Anda mau istirahat di tempat saya ini. Tapi ala kadarnya, karena tempat saya ini tempat pembuatan roti. Ya, ada oven, dan oven masa dulu tuh yang di dinding dipanasin, bukan oven listrik kayak kita sekarang. Jadi pasti panas sekali lokasi situ. Lalu Imam Ahmad mengatakan baiklah. Begitu Imam Ahmad datang ke situ, disiapin tempat sama orang tersebut. Sambil orang itu buat adonan roti dan dia tempelin di dinding oven ya tradisional. Orang ini bilang astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Pembuat roti ini astagfirullah terus tidak pernah berhenti. Nanti kalau Imam Ahmad ajak ngomong baru dia jawab, atau kalau ada yang dia mau tanya baru dia berhenti. Tapi istighfarnya nggak pernah berhenti. Terus Imam Ahmad tanya dia, sejak kapan Anda melakukan ini? Perbanyak istighfar, karena Imam Ahmad tahu teorinya. Ini luar biasa manfaatnya kalau dia istighfar tidak berhenti. Jadi bukan pada saat tadi saya bilang ada orang kan nanti kalau buat dosa baru astagfirullah. Nanti kalau dia rasa ada halangan dalam hidupnya baru astagfirullah. Entah ini orang pokoknya lagi buat adonan astagfirullah waktu tidak pernah berhenti lisannya. Kata Imam Ahmad, sudah berapa lama Anda lakukan ini? Kata penjual roti tersebut, sudah lama sekali. Dari dulu saya masih muda gitu. Orang ini juga kebetulan sudah sangat tua. Maka kata Imam Ahmad, apa yang Anda dapatkan dari istighfar ini? Kata penjual roti itu, tidak ada sesuatu yang saya minta kecuali Allah kasih. Apa saja saya bilang ya Allah, langsung Allah kasih. Kecuali satu. Ada satu yang belum Allah kasih. Kata Imam Ahmad, apa itu? Saya minta agar Allah pertemukan saya sama Imam Ahmad. Kata tukang roti ini, Imam Ahmad tadi yang lagi tidur langsung duduk. Dia mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Apa itu permintaanmu? Dia bilang iya. Kata Imam Ahmad, sungguh Allah telah mengabulkan doamu melalui istighfar. Aku adalah Ahmad bin Hanbal, maksudnya beliau imamnya. Allah datangkan saya ke kota kamu ini tanpa saya tahu kenapa saya harus ke sini. Saya seperti diseret untuk datang ke kota ini. Saya diusir-usir oleh marbot masjid dan akhirnya didatangkan di tempat rotimu ini karena istighfarmu. Jadi bagaimana luar biasanya efek daripada istighfar. Bukan hanya sekedar memaafkan kesalahan,
tapi dia bisa menjadi sebuah cadangan buat kita, seperti tadi saya bilang, seperti obat di saat kita sakit tiba-tiba dia bisa dipakai. Ya. Kemudian juga dicatat sebagai pahala sendiri di sisi Allah SWT karena istighfar sama dengan zikir-zikir lain. Ya, walaupun dia fungsi utamanya membersihkan dosa, tapi tanpa dosa pun dia dicatat sebagai pahala. Plus lagi tadi yang keempat, bisa memenuhi hajat-hajat kita. Ya. Nanti akan ditambah dengan beberapa poin yang lain. Tadi saya sudah sampaikan kepada sahibul bait, kita ada buku yang saya rekomendasikan. Ya, buku ini Keajaiban Sedekah dan Istighfar. Ini nanti kita baca sebagiannya, ya. Sebentar nanti setelah kita baca buku utama kita kan ini ya. Nanti kita setelah baca buku ini kita akan lengkapkan dengan beberapa informasi dalam buku yang ini. Saran saya buku ini dimiliki. Dan kalau bisa ada Allah beri rezeki beli banyak. Ini bukan buku saya, bukan saya penulisnya, bukan penerbit saya juga. Cuma saya setelah baca buku ini sangat luar biasa. Setengahnya bicara tentang keajaiban sedekah, bagaimana membuat kita tidak ragu lagi dalam bersedekah, tidak khawatir miskin, dan berapa banyak permasalahan yang bisa kita dapatkan, bisa diselesaikan permasalahan tersebut dan bisa dipenuhi hajat kita dengan sedekah dan juga istighfar itu sendiri. Maka di sini diikuti dengan kisah-kisah banyak, kisah-kisah nyata berhubungan dengan masalah itu. Baik, kita akan masuk, saya akan bacakan dari faktor-faktor yang bisa menyebabkan tertolaknya siksaan dari Allah. Kalau yang faktor ketiga yang bulan lalu kita bahas doa, sekarang kita bahas faktor keempat di halaman 38, istighfar atau memohon ampun atau memohon maaf. Saya bacakan perkataan penulis ini, istighfar adalah memohon magfirah, yaitu ditutupi dan dihapuskan pengaruh dosa. Perhatikan kata-kata pengaruh dosa. Maksudnya pengaruh dosa, tidak ada dosa yang kita buat pelanggaran kecuali ada efeknya. Bisa mendatangkan konsekuensi hukum. Jadi dihilangkan dengan istighfar efek dan pengaruh yang bisa mendatangkan hukuman. Diambil dari kata-kata al-ghafr dan darinya muncul kata-kata al-mikfar, yaitu apa yang dipakai di bawah besi penutup kepala. Istighfar adalah meminta agar dosa-dosa ditutupi, dihapuskan pengaruh-pengaruhnya, dan tidak diberikan hukuman atas dosa tersebut. Nah, bagi yang pegang bukunya tolong digarisbawahi 3 poin itu penting sekali ya. Karena dikatakan di sini istighfar adalah meminta agar dosa-dosa ditutupi. Ini poin pertama. Berarti supaya tidak terekspos. Kalaupun kita buat salah, kita istighfar. Istighfar itu fungsi utamanya di sini. Yang pertama adalah menutupi dosa itu, supaya tidak ada yang tahu. Ya. Kemudian yang kedua, dihapuskan pengaruh-pengaruhnya, efek-efeknya. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak diberikan hukuman atas dosa tersebut. Jadi 3 hal ini saja kalau kita dapatkan itu sudah luar biasa. Apalagi kalau ditambah dengan faedah-faedah yang lain. Istighfar disinyalir dalam Al-Quran itu ya, lebih dari 50 ayat. Lebih dari 50 ayat. Ayat Al-Quran ada 6.000 sekian ayat. 50 ayat itu berisikan istighfar. Allah menamakan untuk dirinya, N-nya besar kata ganti Allah, dengan nama-nama yang menunjukkan hal tersebut. Seperti Al-Ghafur, Ar-Rahim, dan At-Tawwab. Untuk memberikan motivasi kepada para hambanya. Al-Ghafur berarti yang paling suka atau yang maha menyukai memaafkan kesalahan hamba-hambanya. Ar-Rahim, maha penyayang dan pengasih. Kemudian At-Tawwab, yang suka menerima janji ikrar dari hambanya yang tidak mau mengulangi lagi kesalahannya. Dan juga dari sini untuk memberikan motivasi kepada para hamba-hambanya dan menyuruh mereka supaya memperbanyak istighfar dan menundukkan lisan mereka dengan ibadah agung ini yang menjadikan hamba merasa bahwa dia memiliki Rabb yang akan menghukumnya karena dosa. Nah, ini efek yang lain. Kalau seseorang suka istighfar, maka Allah akan munculkan dalam hatinya perasaan iman, pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia selalu khawatir kalau buat dosa. Istighfar itu mendatangkan itu. Dia khawatir karena dia tahu ada Tuhan yang bisa menghukum dia. Dengan banyak istighfar muncul perasaan itu dalam hati kita.
Istighfar adalah salah satu sebab besar untuk mendapatkan kebaikan dan dihindarkan dari keburukan di dunia dan di akhirat. Ini efek yang lain lagi. Kalau tadi ada 3 poin yang saya minta Bapak Ibu garis bawahi tadi, ya, di halaman 38-nya, istighfar ya, adalah minta agar dosa-dosa ditutupi, itu satu. Kemudian yang kedua, dihapuskan pengaruh-pengaruhnya. Yang ketiga, tidak diberikan hukuman atas dosa tersebut. Nah, kita bisa tambahkan yang keempat, yaitu di poin ini ya, istighfar itu akan di halaman 39 di atas sekali, menjadikan hamba merasa bahwa dia memiliki Rob yang akan menghukumnya karena dosa. Munculnya perasaan kalau orang banyak istighfar, kalau dia punya Tuhan dan dia khawatir mengulanginya karena akan dihukum. Yang kelima, paragraf setelahnya, istighfar adalah salah satu sebab yang mendatangkan dan juga untuk mendapatkan kebaikan dan dihindarkan dari keburukan di dunia dan di akhirat. Ini mirip tadi kisah Imam Ahmad rahimahullah. Mulailah beliau mengangkat ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang anjuran istighfar. Dalam surah Hud ayat 3, Allah berfirman, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'akum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Istighfar dan bertaubat. Kalau kita gabung, astaghfirullah wa atubu ilaih. Niscaya manfaatnya, D-nya besar kata ganti Allah, dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu. Makna kenikmatan yang baik, semua yang Bapak Ibu butuhkan yang dianggap nikmat, makanan enak, minuman enak, pakaian nyaman, dan segala macam apapun yang baik, itu masuk dalam makna ini, kenikmatan yang baik. Kalau dia beristighfar dan bertaubat kepada Allah dan dia rutinkan, maka niscaya Allah akan memberikan kenikmatan yang baik kepadanya sampai waktu yang telah ditentukan. Maksudnya sampai ajalnya datang. Ini kata penulis berisikan kabar yang baik dari istighfar dan bahwa itu merupakan faktor kenikmatan yang baik, kelapangan dalam ajal dan bertambahnya karunia. Kelapangan dalam ajal maksudnya bisa saja diberkahi dan dipanjangkan umurnya. Istighfar adalah penyebab diperbanyak dan dianugerahkan harta, anak dan buah-buahan, serta diturunkan keberkahan dari langit ke muka bumi. Jadi kalau kita lanjutkan tadi poinnya, di paragraf di halaman 39, paragraf kedua, itu poin kelima, istighfar adalah salah satu sebab datangnya kebaikan. Kemudian poin yang keenam, ya, ini adalah di paragraf yang nomor 2 dari bawah. Itu ditulis angka 6. Ini berisikan kabar baik dari istighfar bahwa itu merupakan faktor kenikmatan yang baik, kelapangan dalam ajal. Nah, ini bisa menjadi poin yang ke-6, kelapangan dalam ajal. Ya. Yang ke-7, bertambahnya karunia. Setelahnya, maksudnya bertambahnya rezeki. Yang ke-8, istighfar, di paragraf terakhir, istighfar adalah penyebab diperbanyak dan dianugerahkan harta. Yang mau hartanya lebih banyak melimpah, anak-anaknya juga bakti sama dia, atau yang belum dikaruniai anak, mandul misalnya, perbanyak istighfar, itu solusinya. Dan juga memperbanyak buah-buahan, maksudnya hasil panen, makanan secara umum, minuman selalu melimpah dan ada. Serta diturunkan keberkahan dari langit ke bumi. Berarti ini banyak sekali poinnya. Ya, istighfar adalah penyebab diperbanyakkan harta, itu poin ke-7. Poin yang ke-8, diperbanyak anak. Poin ke-9, diperbanyak buah-buahan. Poin ke-10, bisa mendapatkan keberkahan dari langit ke bumi. Bisa ditangkap ini ya, yang saya sampaikan? Oke. Allah berfirman dalam surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12 yang menjelaskan kepada kita istighfar itu akan memperbanyak harta, memperbanyak keturunan, dan juga memperbanyak buah-buahan ya, atau makanan dan minuman atau kebutuhan kita terpenuhi. Dalam surah Nuh surah nomor ayat 10 sampai ayat 12, di sini cuma disebutkan, tidak disebutkan urutan surahnya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sesungguhnya dia, ini Nabi Nuh bilang sama kaumnya ya, kan ini surah Nuh.
Nabi Nuh bilang sama kaumnya, mohonlah ampun kepada Tuhan kalian. Sungguh dengan istighfar atau mohon ampun itu Dia Allah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Maksudnya turun hujan ini tidak ada kemarau, maka jadi subur. Ya. Dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu. Dan mengadakan kebun-kebun untukmu. Dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Jadi surah Nuh ini menjelaskan tentang masalah itu. Ada sedikit saya tambahkan kisah di sini. Kalau pernah dengar nama Al Hasan Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in, beliau pernah kedatangan Bapak Ibu sekalian 3 orang. Yang satu mengatakan begini, wahai imam, kalau imam kita sekarang ini kiai ya, ustadz. Wahai imam, saya sudah lama menikah, tidak punya anak. Sudah berobat sana sini, sudah 10 tahun lebih menikah, gak punya anak. Maka apa yang harus saya lakukan? Saya sudah ikhtiar, sudah ke tabib sana, tabib sini, minum obat ini, obat itu. Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Bukan istighfar, perbanyak. Tidak berhenti lisanmu mengucapkan itu. Orang itu pulang. Datang orang kedua mengatakan, wahai imam, saya sudah lama kena penyakit. Gak sembuh-sembuh. Sudah berobat sana sini gak sembuh-sembuh. Apa saran Anda? Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Yang ketiga datang mengatakan, saya sudah lama bekerja. Tapi nggak pernah kaya-kaya seperti si Fulan, ditunjuk ada satu orang kaya di kotanya dia. Maka kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Waktu ketiga orang ini pulang, orang-orang di sekitar Hasan Basri nanya, kenapa Anda cuma menyuruh mereka beristighfar? Mungkin mereka butuh tabib, mereka butuh obat, mereka butuh modal, apalah itu. Kata Hasan Basri, bacalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, lalu beliau membaca surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12 ini. Karena Allah sendiri sudah berfirman, ya, Nabi Nuh mengatakan, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sungguh Dia-nya besar, kata ganti Allah, Dia Maha Pengampun, niscaya Dia dengan istighfarmu itu menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Di sini bukan badai ya, hujan lebat maksudnya hujan yang tidak berhenti sehingga selalu subur. Ya. Dan Dia juga memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Jadi terjawablah tadi orang yang sudah lama kerja tidak bisa kaya-kaya dengan diperbanyak harta. Orang yang sudah lama menikah, mandul, nggak punya anak, bisa punya anak. Orang yang sudah lama kena penyakit, nggak sembuh-sembuh. Nah ini semua dijawab di sini. Kata penulis, jadi di antara faedah istighfar adalah diperolehnya ampunan, diturunkannya hujan, ditambah harta dan anak-anak, diberi keberkahan pada buah-buahan dan bahan makanan. Demikian pula istighfar adalah faktor bertambahnya kekuatan. Nah ini tambahan lagi poinnya. Ya, kalau tadi sudah sampai poin ke-9 atau ke-10, ini bisa kita tambahkan poin selanjutnya, yaitu ditambahkan kekuatan fisik. Seringnya Bapak Ibu mengucapkan istighfar, sadar atau tidak sadar, fisik kita bisa jauh lebih kuat. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengekalkan dalam firman-Nya tentang kisah Nabi Daud bersama kaumnya. Dalam surah Hud ayat 52. Ya. Bunyinya di halaman 41 paling atas sebelah kanan ya. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midraran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Dan Hud berkata, nah ini kisah Nabi Hud, maaf tadi mungkin di lembaran sebelumnya halaman 40 itu keliru, bukan kisah Daud tapi kisah Nabi Hud alaihissalam. Dan Hud berkata, wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu lalu bertobatlah kepadanya. Astagfirullah wa atubu ilaih. Apa yang didapatkan? Niscaya Dia-nya besar, kata ganti Allah, menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling menjadi orang-orang yang berdosa. Di sini maknanya kekuatan di atas kekuatanmu, salah satu maknanya adalah kekuatanmu tidak akan punah sampai ajalmu datang. Jadi mulai dari muda sampai tua, powernya, kekuatannya sama. Nah gitu. Dan ini salah satu kelebihan daripada istighfar. Kata penulis, sebagaimana istighfar juga menambah berkenaan dengan urusan dunia. Demikian pula istighfar sebagai penolong di akhirat atas berbagai kesusahan. Jadi kalau tadi menambah kekuatan masuk di poin ke-10, maka poin ke-11 adalah bisa memudahkan urusan dunia.
bisa mendapatkan juga dan mendapatkan yang terbaik di akhirat dan memudahkan urusan di akhirat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW di halaman 41, "Tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira." Beruntunglah, selamatlah ya bagi orang yang mendapati dalam catatan amalnya, maksudnya di buku amalnya yang dia terima hari kiamat, istighfar yang banyak. Istighfar yang banyak. Jadi kata penulis, istighfar menambah kekuatan pada tubuh hamba, lalu ia bisa menikmati anggota tubuh, indera dan akalnya. Demikian pula istighfar adalah kekuatan baginya dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Dengan demikian, istighfar adalah kekuatan dalam meraih segala kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Ada kisah satu orang ulama di Saudi, dia pernah jalan sama murid-muridnya, naik kapal, subhanallah di tengah lautan dihantam dengan ombak badai yang besar, sehingga mereka harus menyelamatkan diri. Ini guru ini sudah umur hampir 70-an atau 70-an tahun, dan dia sangat bersahaja orangnya, tidak terlihat orangnya itu lincah gitu-gitu ya. Tapi subhanallah begitu ada badai, dia bisa membantu semua muridnya untuk menyeberangkan mereka dari kapal itu ke pulau terdekat dan menyelamatkan barang-barang penting mereka. Bolak-balik, ini kan butuh energi yang luar biasa. Maka setelah semua murid-muridnya selamat, mereka tanya, Masya Allah, Syekh ini kayak guru ya. Apa ini, kekuatan dari mana ini? Luar biasa. Maksudnya kami nggak sangka Anda di umur 70 tahun bisa menyelamatkan kami semua seperti ini, ya membawa barang-barang. Lalu kata beliau, saya tidak pernah menggunakan anggota tubuh saya ini dalam berdosa kepada Allah. Dan artinya dia selalu menggunakan di atas ketaatan dan juga menggunakan istighfarnya ya sebagai cadangan. Kalaupun sampai ada kesalahan, maka Allah berikan kekuatan secara fisik. Kemudian dikatakan demikian pula, meninggalkan istighfar dan meremehkannya adalah faktor turunnya azab dari Allah pada negeri dan para hamba. Kalau ada satu orang, individual atau keluarga atau komunitas masyarakat yang tidak beristighfar, maka itu berarti sangat dekat dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Anfal ayat 33, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Yang artinya, tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka. Ayat ini turun kepada orang-orang kafir Quraisy, Bapak Ibu sekalian. Karena mereka sembah berhala, mereka makan bangkai, dan segala macam pelanggaran agama mereka lakukan. Tapi ada di antara mereka bahkan yang menantang, mengatakan, hai Muhammad, datangkan saja siksa Allah kepada kami. Maka Allah turunkan firman-Nya ini, sungguhnya Allah tidak akan menghukum mereka selama kau ada di tengah-tengah mereka, hai Muhammad. Jadi kalau di tengah-tengah kita ada Nabi Muhammad, gak mungkin datang hukuman Allah. Ya. Kemudian Allah juga tidak akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampun. Sedang mereka masih memohon ampun. Berarti istighfar kalau diucapkan maka sudah cukup untuk bisa menjadi tameng terhadap datangnya hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dijadikan sebagai tambahan poin mungkin yang ke-12 ya. Dengan demikian istighfar adalah pengaman bagi penduduk bumi dari turunnya azab. Sebagaimana Nabi SAW adalah pengaman bagi mereka. Jadi Allah telah memberikan kepada umat ini dua pengaman. Yang pertama memberikan kepada mereka pengaman yang telah berlalu, yaitu keberadaan Nabi SAW di tengah mereka. Jadi Nabi SAW semasa hidup itu muslimin aman di sana. Ya. Kemudian yang kedua pengaman yang tetap ada hingga akhir masa nanti, yaitu istighfar. Jadi jangan dianggap remeh. Ini ternyata pengamanan yang luar biasa buat diri kita, buat keluarga kita, buat lingkungan kita, buat negara kita. Ini istighfar luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Naml ayat 46, "Laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun." Mengapa kamu tidak beristighfar atau memohon ampun kepada Allah agar kamu mendapat rahmat? Ini bisa menjadi poin ke-12, ternyata bisa mendatangkan rahmat, karunia, melimpahnya ya rezeki. Jadi istighfar kata beliau adalah faktor untuk mendapatkan rahmat. Ini tambahan lagi yang lain. Barang siapa yang dirahmati Allah, maka dia tidak akan membinasakannya. Maksudnya Allah tidak akan pernah
menghukumnya. Terdapat anjuran untuk beristighfar sesuai tiap-tiap ibadah berupa sholat, puasa, haji, dan semua peribadatan yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Rabb-Nya, guna menambal kekurangan yang mungkin terdapat pada amalan-amalan tersebut. Dia berfirman, atau Allah berfirman menuturkan tentang Ibrahim dan putranya Ismail alaihi wassalatu wassalam. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama anaknya Ismail seraya mereka berdua berdoa. Ini awal dibangunnya Ka'bah. Ya Tuhan kami, terimalah amal ini dari kami. Ini perlu Bapak Ibu garis bawahi sampai sini dulu. Setiap Bapak Ibu habis melakukan ibadah, walaupun Bapak Ibu ikhlas, tetap ucapkan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah ini dari kami. Sesungguhnya kau maha mendengar dan maha mengetahui. Nabi Ibrahim dan Ismail AS saja itu diperintahkan Allah untuk membangun Ka'bah, dan setelah mereka dengan begitu ikhlasnya tetap mereka mengucapkan kata-kata ini. Ya Tuhan kami, terimalah amal ini dari kami. Sungguh engkaulah maha mendengar lagi maha mengetahui. Lalu mereka Ibrahim dan Ismail AS berdoa lagi, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang berserah diri kepadamu, dan anak-anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami ini, dan terimalah taubat kami, sungguhnya engkau maha menerima atau penerima taubat dan maha penyayang. Diambil dari surah Al-Baqarah ayat 127-128. Ini penutupan dalil yang diangkat oleh penulis. Maksudnya adalah ternyata istighfar itu memang menjadi penyebab juga diterimanya amal-amal yang kita kerjakan. Diterimanya amal-amal yang kita kerjakan. Makanya beliau bilang, umumnya ibadah-ibadah kayak sholat, kayak puasa, kayak haji tetap selalu dianjurkan agar diikuti dengan istighfar.